Mulai aja soalnya udah hampir setengahnya juga yang udah gabung. Ini hari ini kita mau belajar bareng pemeriksaan pajak. Nanti misal kayak apa yang aku jelasin nggak jelas gitu, kalian bilang aja. Oh ya, aku izin off cam ya, biar ini koneksi internetku lancar. Terus nanti misal kayak ada yang kurang jelas kalian tanya juga. Tapi nanti kalau aku bisa jawab aku jawab, kalau enggak ya yang lain nanti bisa bantu jawab gitu. Oke, siap. Oke. Jadi ntar kita diskusi aja guys. Jadi kita ada ya. Santai aja lah, nggak usah kayak lagi di kelas. Bentar. Kita belajar ini ya guys, teori-teorinya kelihatan nggak? Kelihatan Jus, kelihatan. Oke. Kita belajar teori-teorinya gitu. Nanti misal kayak cara ngisi KKP apa-apalah gitu, kalau mau tanya-tanya aja. Tapi buat hari ini kita nggak belajar soal ya, soalnya aku nggak ada kerjain soal gitu. Soalnya kerjain soal juga kan lama kan waktunya. Tapi nanti kalau teman-teman ada latihan soal gitu, tuh sudah pernah kerjain atau gimana gitu, nanti sharing aja gitu. Habis aku jelasin ini, kalian bisa ini kerjain bareng-bareng gitu. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi, bentar-bentar. Ya. Oke, yang pertama kita bahas yang pertemuan 8 sampai pertemuan berapa ya? 10 atau gimana kemarin. Itu KKP, jadi belum ini. KKP, terus intinya tuh KKP fungsinya tuh ada 5 sih. Jadi yang pertama itu jadi bukti kalau udah pemeriksaannya tuh udah sesuai sama standarnya, itu standar pelaksanaan pemeriksaannya. Terus yang kedua itu buat bahan buat pembahasan akhir waktu mau berapa sih pajak yang mau ditetapin di SKP gitu atau STP-nya. Yang ketiga itu bisa buat dasar pembuatan laporannya gitu kan. Kalau pemeriksaan kan harus ada laporannya kayak semua kegiatan kayak gitu. Terus itu buat sumber data atau informasi penyelesaian keberatan atau banding, misalkan nanti dari SKP-nya itu diajuin keberatan sama WP-nya. Terus yang terakhir itu jadi referensi buat pemeriksaan berikutnya. Kalau nggak salah di LHP kalau nggak salah itu buat badan terutama itu ada dipinjam atau apa ya? Enggak sih, kayak minta ke pihak DJP-nya itu gimana sih pemeriksaan WP-nya sebelum-sebelumnya gitu. Buat ini sih kayaknya risiko-risiko patuh nggak sih, emang sering banget diperiksa kayak gitu-gitu sih, mungkin lebih cari informasi gitu mungkin pemeriksanya. Terus jadi intinya KKP itu harus lengkap, terus akurat, objektif, profesional, sistematis, informatif, terus harus sesuai sama formatnya kan. KKP udah ditentuin formatnya di SE 08 tahun 2012 kan. Terus di situ juga ada tanggal sama parafnya, siapa yang buat sama yang menelaah itu, yang di bawah yang kemarin kita kerjain bareng-bareng waktu itu kan. Terus intinya KKP ini isinya itu prosedur-prosedurnya lah, kayak yang kemarin itu kan prosedur-prosedurnya, terus bukti-buktinya, sumber datanya itu periksanya dari mana, terus pos-posnya yang diperiksa apa, kesimpulannya gimana, kayak gitu-gitu sih. Lanjut ke ini. Terus jenis KKP-nya. Nah, jenis KKP itu ada 2 kan. Kemarin itu ada yang khusus sama yang umum. Nah, kalau yang khusus itu diatur tersendiri. Kalau nggak salah yang apa ya kemarin, kayak ini loh migas kayak gitu-gitu tuh sendiri, ada aturannya sendiri. Tapi kalau di PPT kemarin kita belajar sih nggak dikasih tahu ya aturannya di mana gitu. Intinya ada aturannya sendiri lah itu. Kalau yang umum ya PPh badan, OP gitu-gitu yang biasa-biasa aja itu di SE 08 tahun 2012. Terus
Kalau yang umum itu KKP itu ada 3, ada yang bagian induk, terus ada yang berjenis wajib pajak, berjenis pajaknya, terus sama pendukung. Bentar, kayak yang kelihatan Excel-nya nggak? Kelihatan, Jus. Teman-teman. Oke, jadi yang induk tuh kayak ini kemarin, jadi ada ringkasan lah ya, ringkasan jenis pajaknya, ada yang ini PPh badan, terus PPh 21, terus pot lah ya, pot yang lain-lain, terus juga ada PPN-nya. Nah kalau buat OP, karena OP ya cuma itu aja ya, berarti cuma PPh OP aja gitu kalau induknya, kalau OP gitu. Terus per jenis pajaknya itu yang utama-utama gini, misal kayak B itu PPh badan, terus C itu berarti PPh 21 kayak gitu tuh yang per jenis pajaknya. Terus kalau yang pendukung itu kayak yang B1 apa B.1.1 kayak gitu-gitu sih, yang rincian-rinciannya gitu yang pendukung. Terus yang selanjutnya itu isinya KKP. Jadi bagiannya itu ada 3, yang atas, tengah, sama yang bawah. Nah kalau yang atas sama yang bawah sama yang bagian tengah sini, yang bagian tengah yang kedua, bagian yang penjelasan ini tuh udah format itu, udah template, nggak bisa di ubah-ubah gitu. Terus kalau yang bagian ini yang pertama itu nggak baku gitu, bisa tergantung pemeriksanya mau kayak gimana. Tapi seenggaknya itu harus ada 4 ini sih. Yang pertama itu ada sumber datanya, mau periksanya tuh dari mana. Misalkan kalau PPh 21 gitu, nanti ada bukti potongnya atau SPT PPh 21-nya gitu-gitu. Terus buktinya apa, terus teknik sama prosedur yang kemarin kayak latihan soal yang kemarin tuh kayak yang apa sih, pemeriksaan langsung apa gitu kan, jelasin kan di soal kayak gitu. Terus sama simpulannya tuh bisanya di bagian sini sih, sebelum penjelasan kalau nggak salah. Terus di sini tuh penjelasan. Terus jangan lupa ya teman-teman, kalau di sini tuh ada di bawah di kata DJP ini tuh, di sini tuh nama KPP-nya. Kadang-kadang tuh teman-teman kayaknya lupa gitu kayak gini. Soalnya teman-teman di kelas lain tuh, temanku kayak gitu, di sini tuh nggak diisi. Nah ini diisi juga, soalnya kan tadi kan KKP harus lengkap kan ya. Terus di sini tuh judul, nah judulnya tuh harus sama kayak yang daftar indeks itu, jangan sampai beda kayak dibilang Pak Agus kan. Terus nama WP-nya, NPWP, masa tahun pajak kayak gitu-gitu. Terus ini penjelasan orang itu di sini tuh yang nomor 7 nih koreksinya apa, kayak gitu-gitu sih penjelasannya. Terus dasar hukumnya apa, kenapa koreksi itu. Terus di sini sih nama, paraf gitu-gitu sih, tanggal. Kalau tanggal ini aku nggak tahu ya aturannya gimana, tapi menurutku ini bebas sih selama ini masih dalam jangka waktu pengujian. Kan pengujian lapangan 6 bulan, terus kalau yang kantor 4 bulan. Selama masih di dalam jangka waktu itu masih oke lah, terserah kalian lah mau tanggalnya kayak gimana. Terus ini kalau kan ada dibuat sama ditelaah nih, kalau dibuat ini terserah juga sih siapa yang buat itu, yang intinya tim pemeriksa aja. Kalau yang ditelaah itu khusus namanya di sini tuh supervisor gitu, jangan sampai ketuanya ya, jangan sampai salah gitu nanti pas ujian. Terus apa ya? Oh ya, ini indeks. Nah bagian tengahnya ini biasanya kan ada yang lebih dari 1 halaman. Nah ini di bawah per halamannya itu dikasih ini nih, halaman berapa dari berapa halaman kayak itu. Terus indeksnya berapa kayak gitu. Apa lagi ya? Oh ya, bagian tengah tuh di sini ada tabel-tabel ya, kayak kemarin tuh yang menurut SPT, terus pemeriksa, terus koreksinya kayak mana ya, bentar. Jadi kayak gini-gini. Isinya tuh tabel-tabel kayak gini. Nah, ini kan. Terus lanjut lagi ke sini. Nah, ini daftar indeksnya. Kalau indeks itu kita nggak ngasal ya. Kalau di aturan itu udah ada. Ini di PPT udah ada sih, teman-teman. Jadi misal kayak ini PPh badan kemarin kan B kan.
Ini kalau perendahan usaha B1 ini udah template gitu. Kita nggak bisa ubah-ubah kecuali kalau mau B1.1 itu mau indeks judul KKP-nya apa itu terserah. Cuma yang ini sih udah ini ditentuin ya sama. Oh ya udah itu aja sih. Terus buat indeksnya juga ini kalau misal ada perubahan indeks itu bisa ditambah P1 di bagian bawah sini nanti misal terus jangan lupa di sini tuh bagian judulnya ada misal kayak perubahan pertama atau perubahan kedua kayak gitu. Indeksnya ditambah P1 misal kayak B1, P1 gitu sih. Cuma dikasih tambahan aja. Oke, KKP udah selesai sih. Ada yang kurang jelas nggak teman-teman? Atau mau apa gitu ditanyain? Justru Sebelum lanjut aku ke mau tanya dong, terus gimana? kemarin tuh aku lupa ya, apa kalau KKP itu kalau semisal udah benar gitu ya, kalau semisal dari perhitungannya udah benar, itu tuh dimasukin nggak sih? Kayak apa ya kemarin? Si LDA itu, bentar. Oke. Oh ini, kan persediaan awal kemarin tuh di soal yang badan. Persediaan awal kan nggak ada koreksi apa-apa kan? Oh iya. Ingat kan? Nah, Iya. kalau persediaan kan akhir kan ada koreksi, kalau persediaan awal kan nggak ada koreksi tuh. Nah, kalau semisal dia nggak ada koreksi gitu, tetap kita buatin KKP-nya atau enggak? Kemarin aku lupa bapaknya bilang gimana ya. Aku juga lupa. Nggak tahu ya. Tapi Teman-teman ada yang enggak? Maksud pertanyaannya Lip, aku bingung. Kan gini, kemarin kan kalau semisal nih nggak ada koreksi gitu ya, kayak contoh yang kemarin di soal yang di pekerjaanmu tuh persediaan awal tuh persediaan awal kan nggak ada koreksi, tapi itu kamu masukin ke KKP-nya. Nah, kalau nggak ada koreksi itu wajib tetap ditulis di KPP-nya, dibuatin KKP-nya atau enggak sih? Ini sama aja kayak yang di bagian B lain itu nggak sih, yang tentang PTKP itu kan misalnya ada yang nggak dikoreksi tetap ditulis gitu. Oh, yang OP itu? Ya, misal bukan yang badan apa ya, yang bagian B6, B5 itu kan nggak ada koreksi tapi tetap ditulis perasaan. Oh, oke. Tapi nggak tahu. Oke. Ini katanya sesuai audit program. oh ya. Oh Dan ya, bisa. periksa. Berarti, berarti mending ikut audit programnya ya? Tapi yang OP kemarin seingat aku cuma 3, cuman yang dibuat banyak nggak sih? Oh, oke. Kalau kerjain yang dikoreksi-koreksi aja dulu. Nanti kalau waktunya sisa buat pas UAS ya tambahin gitu aja lah. Kayaknya. Oke. Thank you guys. Kemarin aku mau tanyain ke bapaknya, tapi materinya udah lewat. Oke, thank you. Oke, lanjut ya teman-teman berarti. Lanjut ke LHP. Terus aku mau nanya. Gimana? Kalau misalnya kemarin itu kan banyak yang tentang beban itu ya, P berapa itu ya, misalnya P3 kalau nggak salah. Nah itu kan banyak rinciannya P31, P32, P33, dan itu tuh nggak ada di contoh soal. Nah kita kan buat sendiri itu tabelnya. Itu sebenarnya yang di tabel diisinya tuh bebas atau gimana ya? Atau emang ada format tertentu? Yang biaya. Bentar. Biaya kemarin kan banyak rinciannya. Mungkin yang B3 itu loh, Jus. Iya. Ada B11, B22. Nah, itu bebas atau gimana sebenarnya tabel yang di tengah, di bagian 6-nya itu? Ini bebas, tapi asalkan ini sih, yang kayak sumber data kan ada kan yang di atas ini kemarin sumber datanya, terus prosedurnya apa, terus yang bagian agak bawah sini ada simpulan. Nah, yang tabel itu sebenarnya kita terserah loh, sebenarnya. Misal nggak, jadi untuk tabel boleh nggak sebenarnya? Gimana?
Kalau misalnya nggak bentuk tabel gitu, misalnya bukan tentang beban yang bisa nggak bentuk tabel gitu. Bisa nggak sih kemarin kayak PPH 21 apa punya mulu kalau nggak salah kemarin kan bapaknya juga nggak apa-apa kan, kemarin kan juga nggak tabel-tabel gitu kan, juga nggak apa-apa, cuma ini sih ya kayak terserah, cuma intinya ini sih ada sumbernya, ada tekniknya, karena simpulan itu sih kalau Oke, menurut makasih. pemeriksaannya betul gitu, nggak harus tabel. Oke, ada yang nggak tanya lagi? Nggak ada ya? Oke, lanjut aja. Terus selanjutnya itu LHP. Ini panjang banget sih LHP. Aku juga pusing sebenarnya. Nanti kalau nggak jelas, tanya lagi ya, guys. Jadi LHP itu intinya kita kayak nyalin aja sih yang udah kita periksa di KKP itu. Jadi ringkas tapi juga harus jelas gitu. Terus juga isinya tuh pos-posnya diperiksa tuh apa aja. Terus sama simpulan. Simpulan tuh dikasih tahu ya di LHP maupun KKP. Terus LHP ini sebenarnya buat dasar buat notit. Jadi kalau tapi notit dulu sih sebenarnya kayaknya ya. Kan kita hitung-hitung dulu baru laporannya gitu. Nggak tahu sih ini dari PPT juga aku. Terus nanti di LHP itu ada eksekutif summary-nya itu buat SPHP-nya gitu. Di dalamnya tuh ada ringkasan-ringkasan hasil pemeriksaannya gitu. Mungkin bedanya di eksekutif summary sama LHP itu apa, aku juga belum tahu sih. Cuma kayaknya lebih ringkas eksekutif summary, kan eksekutif summary itu buat ini nggak sih, apa kemarin bapaknya bilang kepala kantornya itu kalau lihat sekilas langsung tahu gitu apa yang dikoreksikan kayak gitu kan. Ringkas aja lah intinya kalau eksekutif summary gitu. Sama koreksi-koreksinya itu pajaknya apa aja, terus pos-posnya juga kayak gitu. Terus ini jenis-jenis LHP sebenarnya ada 11, tapi kalau yang satu tuh buat tujuan lainnya itu pemeriksaan lain, tujuan lain. Terus kalau yang 10 itu buat yang uji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, itu ada kalau dibagi itu sebenarnya ada 5 ini yang atas kan. Ada yang buat PPN, terus ada yang data konkret, terus buat yang apa bruto tentu yang PP 46. Kalau kemarin bapaknya nggak jelasin sih yang PP 23 apa yang baru itu yang PP 23, nggak tahu juga ada atau enggak formatnya. Terus juga ada yang buat WPOP sama yang badan. Nah, kalau PPN itu bisa buat badan sama OP juga. Terus kalau yang data konkret itu dibagi dua. Ada yang pakai data harta bersih sama yang selain data bersih. Terus juga kalau yang PP 46 WP badan sama WPOP gitu. Ini kayak klasifikasi gitu sih, kayak misal nyambang-nyambang gitu kalau dari sini tuh dibagi dua, sini bagi dua gitu sih. Ini juga bagi dua kayak gitu sih. Intinya kalau LHP itu kita tahu formulirnya sih, tapi aku kemarin tuh cari apa aturannya, terus yang ada lampirnya itu nggak tahu ketemu gitu, nggak ada lampirannya. Aku cari tuh susah, nggak tahu. Jadi kayak tugas kemarin bapaknya bilang suruh LHP, nggak tahu sih itu suruh lengkap banget atau cuma yang ikut LMS. Tapi kalau ikut LMS sih katanya Arsi gitu. Terus apa yang not hit itu aku belum nyari juga sih formatnya, kan si bapaknya juga gitu. Terus bentar ini kok macet. Oke. Terus isinya itu apa aja. Jadi LHP itu ada yang bagian awal, isi sama akhir. Kalau awal ya halaman judul lah ya, kayak covernya KKP juga kan ada kayak KPP-nya mana, terus nomornya, tanggalnya, NPWP, identitas itulah. Tapi enggak yang sedetail banget gitu. Enggak detail-detail banget gitu kalau identitasnya WP, terus daftar isinya gimana. Terus kalau bagian akhir tuh dokumen-dokumen lampiran, kayak misal lampirin faktur pajak, apa bukti potong gitu-gitu sih. Terus ini bagian isinya. Bagian isi tuh kalau buat pemeriksaan uji pemenuhan kewajiban perpajakan tuh
ada 5. Jadi ada bagian umum, pelaksanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, terus data yang diproduksi sama usulan pemeriksa. Ini banyak banget sih, panjang banget. Kalau yang di LMS kemarin itu cuma bagian umum sama usulan pemeriksaan. Jadi yang B sama D ini, B sampai D ini kita nggak buat gitu. Dan umum pun juga nggak semuanya, cuma sampai identitas, sampai nomor 3 doang. Gitu sih. Jadi sebenarnya panjang banget sih kalau mau buat LHP yang benar-benar lengkap gitu. Terus ini, tadi kan bagian umum kan ada pernyataan pemeriksa kan yang pertama. Jadi pernyataan pemeriksa ini udah template gitu, kita tinggal kopas gitu aja sih. Kalau ini kan selain data konkret, paling bedanya yang di ini tebelin ini aja sih. Kalau berdasarkan pos-pos di audit plan sama audit program aja gitu. Kalau yang data konkret ini terbatas pada data yang bersifat konkret. Cuma itu aja sih, beda kalimat di situ aja, lainnya tuh sama semuanya. LHP, PPN, PPH semuanya sama sih, tinggal kopas doang. Itu terus selanjutnya tuh ada penugasan pemeriksaan, ini masih bagian umum ya teman-teman. Jadi di sini ada selain data konkret sama data konkret ini isinya SP2-nya nomornya, terus tim pemeriksanya gimana, masa tahun pajaknya, terus kriteria pemeriksaannya, tanggal mulai pemeriksaan kayak gitu-gitu. Nah bedanya itu kalau di data konkret nggak ada perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kan, emang di aturannya gitu. Bedanya itu doang. Terus selanjutnya itu data informasi yang tersedia. Itu tergantung sama jenis LHP-nya. Kalau LHP data konkret itu lebih dikit kan, kita cuma dari data itu aja kan, nggak yang semua data di SPT-nya gitu. Terus kalau badan itu banyak banget. Nah badan sama yang LHP lain selain badan sama data konkret, bedanya yang aku kasih warna merah ini aja sih, yang laporan hasil pemeriksaan lokasi sama hasil bantuan tenaga ahli yang lainnya ini dua-duanya sama sih, ini sama yang ini. Itu. Nah, terus juga pemenuhan kewajiban perpajakannya itu semua ada di LHP yang jenis pemeriksaan uji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, kecuali data konkret kan. Karena ya cuma dikit aja gitu, maksudnya cuma terbatas sama datanya aja kan di sini. Jadi nggak ada bagian yang pemenuhan. Maksudnya pemenuhan tuh yang ini loh, di bagian umum yang di sini. Yang kedua ini data konkret tuh nggak ada. Tapi kalau LHP yang lain masih ada gitu. Terus daftar buku yang dipinjam, intinya dokumen-dokumen yang dipinjam lah itu semua LHP ada juga, kecuali data konkret yang dari data harta bersih itu nggak ada dokumen dipinjam. Mungkin karena emang datanya dari data harta bersih aja, nggak ada dokumen-dokumen lain yang perlu dipinjam gitu sih kayaknya. Ya. Udah sih kalau dari aku LHP. Nah, ini kalau dari LMS kan gini kan, ada pernyataan pemeriksanya kan. Ada pernyataan pemeriksaan ini udah template tadi, terus ada penugasan pemeriksaan. Ada penugasan pemeriksaan di sini kan, ada SP2-nya, ada perubahannya diisi kayak gitu sih. Kemarin kayak tadi. Terus ada identitas wajib pajaknya juga diisi, tinggal isi-isi aja sih kita itu. Terus ada gambaran kegiatan usahanya juga, kayak probisnya gimana gitu, data pemegang saham. Nah, ya aku bilang tadi, tiba-tiba tuh di usulan pemeriksa, jadi nggak ada yang huruf B sampai D tadi loh, tugas kita itu mana ya. Nah, ini B sampai D itu kita nggak usah buat, terus juga nomor 4 sampai 7 ini juga kita nggak buat, langsung aja dari umum terus sampai identitas kita langsung ke usulan pemeriksa. Kayak gitu. Lebih disingkat itu sih. Terus daftar lampiran. Ini aku jelasinnya yang lengkap ya, jadi nggak sesuai sama yang tugasnya kita gitu. Karena di PPT-nya gitu. Terus ini daftar lampiran, ini tergantung sama jenisnya
LHP juga sih. Ini kalian bisa baca sih, kalau aku baca semuanya juga kayaknya nggak mungkin hafal juga sih. Ini kayak ya udahlah, lihat formulirnya aja kayak gimana. Itulah ya, pokoknya ada restitusi PPN, ada PP 46, terus ada juga kalau yang sama tuh data konkret, sama data konkret selain data harta bersih sama yang harta bersihnya. Kayaknya yang ditebel-tebelin ini sih yang agak beda. Sama ya? Sama ternyata, cuma ini aja sih, kayak data yang diproduksi. Ini aku juga nggak tahu sih maksudnya apa, tapi kalau di sini sih dikasih contohnya data harta kekayaannya, terus alat keterangan gitu kan, sama data-data lain. Mungkin yang diterima pemeriksa sih kayaknya data yang diproduksi itu. Terus ini masih lampiran juga, nih yang WPOP sama badan. Semuanya sama kecuali yang apa nih? Sama 9. 9 tuh beda. Kalau di sini tuh yang data diproduksi, kalau yang WP badan tuh dikasih tahu analisis keserbandingannya itu kalau ada afiliasinya. Itu sih kalau daftar lampiran. Terus ada hasil pemeriksaan juga. Hasil pemeriksaan tuh sesuai aja berapa sih perhitungan pajaknya di perhitungan pajak terutangnya tuh waktu kita buat KKP-nya, terus uraian hasil pemeriksaannya gimana, apa namanya, kayak koreksinya itu bagian mana aja, pos mana aja, terus berapa dasar hukumnya kayak gitu-gitu. Terus juga di sini ada sumber pengujian kesimpulan penjelasan kayak aku bilang tadi. Itu sih, intinya kayak ringkasan aja sih kalau LHP itu. Apa lagi ya? Ya, sebelum hasil pemeriksaan tuh tadi kan ada apa sih? Ada ini loh. Ada pelaksanaan pemeriksaan kan, kronologi sama materi pemeriksanya. Kalau kronologi itu isinya ya kayak tanggal-tanggal surat-surat pas kita pemeriksa, kayak misal berita acara pembahasan akhir risalahnya, terus kayak IHPA kayak gitu-gitu sih kalau yang di kronologis. Terus kalau yang materi itu jelasin yang jenis pajak yang ini sih, apa, diperiksa lagi. Oh ya, yang diperiksa, jenis pajak yang diperiksa, terus sama pos-posnya kayak yang ada di audit plan gitu sih. Dijelasin lagi di materi yang diperiksa ini gitu. Nah, terus hasil pemeriksaan ini, terus habis itu ada usulan pemeriksa. Nah, usulan pemeriksa itu juga template teman-teman yang bagian atas nih, yang pernyataan pemeriksa tuh udah template, tinggal kopas saja tuh ditambahin data-data yang di bawahnya ini, nama WP-nya, NPWP-nya kayak gitu. Terus usulan SKP-nya, usulan SKP itu kayak ini apa yang harus dibayar di SKP-nya berapa gitu-gitu sih, angka-angka aja gitu. Kayak mungkin usulan tuh kayak di note sheet kali ya. Apa di usulan sebentar. Nah, kayak gini nih. Jadi terbitin faktur pajak misal kalau PPh 21 terus SKP-nya mana, ini kayaknya diisi bulan sih, bulan Januari gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih, angka-angka aja. SKP-nya berapa nilainya kayak gitu aja. Terus ini kan udah uji apa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dah. Terus ini yang ini apa namanya LHP pemeriksaan tujuan lain. Kalau yang uji pemenuhan ada yang mau ditanyain nggak? Sejujurnya aku juga pusing sih teman-teman, kayak cuma formulir gitu aja loh. Nggak mungkin dihafal juga isi-isinya. Ada yang mau ditanya nggak? Sebelum ke ini yang tujuan lain. Kayaknya kalau aku belum, Jus. Iya, soalnya Mungkin teman-teman yang lain.
Pusing nggak sih guys? Ini tuh kayak apa tuh? Kalian bilang apa di sini? Nggak ada ya? Lanjut Ini dulu kalau aja nggak apa. iya ya. Kalau LHP tuh kita praktis sih sebenarnya. Cuma ya itu, aku cari formulirnya itu nggak ketemu yang sampai lengkap banget kayak yang di peraturan gitu loh. Soalnya lampiran di peraturannya itu di apa aku cari itu nggak ada. Jadi nunggu bapaknya sih gimana? Apa kayaknya ngikut LMS sih kalau bapaknya tugasnya kemarin. Cuma notit-nya aja yang kayaknya semua jenis pajak sih kemarin. Ada yang tanya, Baby Naga nanya, apa itu pemeriksaan data konkret anak naga reborn? Siapa ya ini? Data konkret tuh aku nggak tahu juga ya apa. Cuma yang seingatku tuh kayak ini loh pemeriksaan yang langsung dari data yang udah jelas gitu. Misal kayak faktur pajak, terus meriksa apa sih bukti potong kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau kita periksa kan SPT kan, kalau itu tuh langsung ke itunya, ke apa faktur pajaknya gitu-gitu sih data konkret tuh. Data-data yang langsung dari faktur pajak, bukti potong gitu-gitu sih. Tapi aku nggak tahu ya kalau apa definisinya yang jelas tuh kayak gimana tuh aku nggak tahu juga sih. Kayak Pak aku juga belum jelasin sih. Bapaknya tuh kayak sekilas gitu loh data konkret ya data konkret aja. Itu sih. Jelas nggak? Siapa tadi namanya itu yang tanya? Itu kalau setahu aku. Ada lagi nggak yang tanya? Itu ini anak naga ini kenapa nggak ngomong sendiri ya? Jadi berarti data konkret itu faktur pajak, gitu nggak loh? Kata anak naga. Itu contoh sih. Ini Vira kan? Ya. Itu contoh. Aku ingetnya tuh kayak ada yang pernah bilang gitu, tapi aku lupa siapa. Pokoknya gitu sih. Kayak contohnya tuh bukpot, faktur pajak, gitu. Itu contoh sih. Tapi maksudnya dokter apa dokter lagi? Apa data konkret itu apa gitu tuh? Aku juga nggak tahu gitu maksudnya apa. Tapi contohnya kayak gitu. Jadi langsung ke data yang emang udah jelas gitu. Gitu sih. Konkret apaan sih artinya? Teman yang lain Ya gitulah. yang tahu. Kalau ada yang tahu gitu. Soalnya aku tahu juga gitu doang. Kalau ada yang tahu, Kalau ada yang bantu jawab ya. Ntar aku sampein. Padahal aku mau tanya yang LHP ada yang 9 tadi loh, yang macam-macam LHP coba ke atas. Benar-benar. Yang ini. Iya. Nah, aku tuh bingung. Ini kan yang nomor 1 sampai nomor 8 itu kan ada WPOP, 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 sedangkan nomor 9, 10 tuh WPOP doang. Maksudnya tuh kalau yang nomor 1, 2 itu kan LHP untuk restitusi PPN. Yang nomor 3 sampai 6 tuh LHP untuk pemeriksaan data yang bersifat konkret lah. Yang ini tuh yang 9, 10 tuh kenapa kok dia tuh berdiri sendiri gitu? Paham nggak nih? Aku bingung gitu. Ini tuh ini enggak sih kayak PPHOP aja, PPHOP sama PPH badan kan ini kan PPN, terus ini data konkret. Ini yang peredaran bruto tertentu kalau berarti ini normalnya tuh 9, 10 gitu. Iya, kita pakainya itu kayak yang biasa aja, yang kayak LHP yang mau kita buat itu. Oh ya, sama. Terima kasih. Ya, ada lagi nggak yang mau ini tanya? Ini memang mau tanya berarti alur bikinnya itu KKP, kemudian LHP, kemudian SPHP, dan lampiran gitu ta. Brand tanya sendiri, Brand. Bisa-bisanya ini wacet. Gitu nggak, Nul? LHP tuh akhir nggak sih? Tapi aku juga bingung sih sama kata-katanya di PPT mana yang tadi yang aku bilang kayak muter-muter tadi loh. Mana ya? Aku kopas ya nih dari PPT-nya
apa dosku. Jadi ini LHP itu dasar pembuatan note-it. Nah, logikanya tuh kita hitung dulu nggak sih baru buat laporannya. Tapi di sini tuh kayak LHP jadi dasarnya note-it gitu sih, bingung nggak sih? Aku juga bingung sih mana dulu gitu. Tapi harusnya kita hitung dulu kayak KKP, kita hitung-hitung gitu baru kita buat LHP-nya gitu nggak sih? LHP itu kayak udah ya udah akhir aja gitu. Atau nggak tahu sih, atau kita periksa terus buat LHP-nya terus kita pembahasan baru buat SPHP kayak gitu sih juga bisa juga. Kayaknya tanya ke bapaknya deh. Aku juga bingung, tapi kalau kayaknya kita hitung-hitung dulu baru buat LHP itu sih harusnya. LHP di akhir nggak sih? Harusnya. Kayaknya sih iya kalau menurutku. Tuh ya. Ya, tapi ini kata-katanya sesat nggak? Ya ini Ini mungkin tuh kata-katanya sesat. kurang tepat gitu. Ya makanya. Oke, lanjut. Intinya paling akhir tuh kayak kalau alurnya itu kayak yang kita pelajari sebelum UTS sih. Aku juga lupa. Ya pengujian, terus kita buat SPHP, terus apa pembahasan, terus apalah gitu. Sampai akhirnya kita buat LHP gitu nggak sih? Terus kapan buat risalahnya itu juga aku belum cek lagi, udah lupa guys. Yang sebelum UTS. Itu sih. Ini nggak brand, jelas nggak brand? Atau nggak jelas? Emang nggak jelas ya. Udah kan ya. Ada yang mau ditanya nggak? Atau lanjut? Lanjut. Bentar, nanti sampai mana? Oke. LHP yang tujuan lain ya. Ini banyak banget, aku malas baca teman-teman, maafkan. Jadi intinya nanti kalau aku nggak bahas bagian-bagiannya itu berarti sama kayak yang pemeriksaan uji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Berarti yang beda itu aku bahas di sini. Berarti kalau tujuan lain, identitasnya itu beda lah ya. Kan tujuannya juga beda. Kalau tadi kan kita meriksa pajaknya, kalau tujuan lain kan kita kayak apa sih kemarin kayak waktu mulai produksi terus NPWP PKP kan kayak gitu kan kalau pemeriksaan tujuan lain, jadi nggak ke pajak itu, jadi identitasnya mungkin disesuaikan gitu sih. Tapi kayak urutan-urutannya itu isinya kayak tadi umum, terus pelaksanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, usulan pemeriksaan itu sama sih, cuma dalamnya aja yang beda, fleksibel gitu. Kalau yang tujuan lain tuh tergantung sama konteksnya gitu sih. Ya identitas gitu-gitulah ya, kayak probisnya, pembukuannya, kalau pembukuan pembukuan ya jelas kayaknya. Terus alamatnya kayak gitu sih, ya identitas biasa. Terus daftar lampirannya juga beda. Kalau lampirannya tadi tuh yang pajak-pajak kan kayak ada SPHP-nya, terus nomornya berapa, tanggalnya kayak gitu kan. Kalau yang di tujuan lain tuh ini apa cuma ini doang data, terus fakta integritas, surat kuasa kayak gini-gini, sama mungkin kalaupun ada tambahan ya sesuai sama syarat-syarat kalau mau ini apa diperiksa tujuan lain, data-data yang emang diminta sama pemeriksa tujuan lain itu apa aja itu sih. Ini nggak terlalu apa namanya pasti ini gitu sih menurutku. Jadi tergantung sama apa yang mau diperiksa sih kalau tujuan lain itu. Lagi ya. Ini kronologis. Nah ini kronologisnya ini beda sih sama yang tadi. Kalau kronologisnya itu kayak aku bilang tadi tanggal-tanggalnya mulai dari SPHP, terus pembahasannya, terus apa nanti kalau ada tim QA gitu juga kapan kayak gitu itu kan sampai LHP. Kalau yang tadi, kalau yang tujuan lain tuh cuma 3 ini sih, cuma kelengkapan dokumennya kayak gimana, terus pemeriksaan apa pemberitahuan buat pemeriksaannya, terus pemeriksaan kalau di tempat ya apa di lapangan juga kayak gimana. Cuma ini aja sih kan
nggak seribet pajak gitu kan kalau tujuan lain. Terus kalau materi yang diperiksa ini juga fleksibel sama konteksnya juga apa yang mau diperiksa sih. Jadi LHP tujuan lain tuh fleksibel lah intinya gitu, nggak yang terlalu ini. Terus hasil pemeriksaannya juga ada data informasinya tuh yang diperoleh sama pemeriksanya itu apa aja. Terus sama uraian hasil pemeriksaannya. Jadi tekniknya buat periksanya kayak gimana gitu. Terus hasil pemeriksaan tuh beda kan ya kalau tujuan lain sama yang pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasilnya itu kalau pemenuhan kewajiban perpajakan bentuknya SKP atau STP kan. Kalau yang ini tuh cuma rekomendasi gitu. Dikabulin nggak sih? Misal mau pengukuhan PKP atau apa ya? Itu jadinya bisa atau enggak kayak gitu sih. Bentuknya rekomendasi gitu, bukan bentuk SKP kayak gitu. Terus simpulan dan usulnya sama aja sih. Terus ini penyusunan LHP. Kalau ini sih kayaknya LHP secara umum ya, baik yang tujuan pemeriksaan tujuan lain sama yang uji kepatuhan perpajakan tadi. Jadi dari ukuran kertasnya, terus bahasanya jelas bahasa Indonesia gitu kan. Terus fontnya, terus nomor halamannya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Ya gitu sih. Kayak inilah apa ketentuan buat print out gitu sih kayaknya kalau penyusunan LHP ini. Terus LHP tadi yang aku bilang di awal kan ada executive summary-nya. Itu executive summary ternyata ada formatnya. Aku nggak tahu juga sih teman-teman kayak gimana bentuknya. Terus juga LHP itu ada lembar pengawasannya. Ini ada formatnya juga sih. Mungkin di di per berapa ya LHP per 17 ada kok di PPT-nya di LMS, tapi aku lupa belum cantumin. Situ kayaknya ada. Tapi ya itu lampirannya peraturannya LHP itu aku cari kemarin nggak ada, cuma ininya aja apa kayak isinya peraturannya aja, nggak ada lampiran kayak bentuk LHP-nya itu kayak gimana tuh nggak ada. Nggak tahu, susah mencari. Nanti kalau teman-teman ketemu bisalah kalau sharing gitu. Udah selesai LHP. Ada yang mau ditanya nggak yang tujuan lain? Kayaknya nggak susah sih tujuan lain. Nggak ada. Lanjut ya kalau nggak ada. Terus ini materi ketiga. Itu bukber kemarin yang dijelasin bapaknya, terus sama penyelesaian pemeriksaan, penangguhan itu sih. Jadi intinya kalau diusulin bukti permulaan tuh kalau memang ada alasan-alasan dua ini. Yang pertama itu ada indikasi-indikasi tindak pidana pajak gitu ya. Terus kalau yang kedua itu kalau WP-nya itu emang nggak mau diperiksa gitu, udah dikasih apa sih surat pemberitaan pemeriksaan atau dipanggil gitu tapi nggak mau gitu, itu bisa diusulin bukber sih. Terus ini daftar apa rinciannya kalau indikasi tindak pidana itu apa aja. Jadi ada yang pertama itu nggak daftar NPWP gitu, padahal seharusnya dia udah waktunya daftar gitu, atau nggak kukuhin jadi PKP gitu, gitu terus nggak nyampein SPT atau sampein tapi isinya tuh nggak benar gitu, dan nggak benernya itu bisa sengaja bisa enggak sih. Kalau di sini kan indikasi kan kita kan nggak tahu itu sengaja atau enggaknya kan, makanya nanti diperiksa waktu pemeriksaan bukber kayak gitu. Terus menolak pemeriksaan terus atau enggak nyimpen dokumen-dokumen gitu kayak pembukuan di Indonesia itu kan harusnya kan di Indonesia kan ya, atau enggak motong pajak kayak gitu sih.
terus penangguhan pemeriksaan. Jadi kalau udah diusulin bukber itu pasti ditangguhin. Kalau ditangguhin itu maksudnya kayak ditunda gitu sih, kayak enggak sih, diberhentiin sementara lah kalau penangguhan itu. Nanti kalau misal ada alasan-alasan kayaknya bisa diperiksa, ya lanjut lagi pemeriksaannya kayak gitu kalau penangguhan. Nah, ini disampaikan ke WP kalau ada penangguhannya itu sama SP2-nya bukber itu bersamaan. Terus nanti apa aja yang dibutuhin sama pemeriksa bukbernya, nanti WP-nya ini wajib kasih dokumen-dokumennya gitu sih. Terus kalau kemarin kan ada yang LHP Sumir, terus ada juga yang tetap LHP yang diterbitin SKP atau STP kan. Itu rinciannya di ini diagram ini sih. Itu ada 3 kan, nanti ada 2, ada bukber terbuka sama bukber tertutup. Nah, bedanya apa? Ini kayaknya pertimbangan sih, nggak tahu mana aku juga nggak tahu sih kapan pemeriksa itu mau bukber tertutup atau terbuka. Aku sebenarnya pernah nanya sih kalau nggak salah di awal-awal pertemuan sama Pak Agus kan waktu itu kita kelas. Tapi bapaknya tuh kayak masih bingung gitu sih. Jadi kayaknya ini pertimbangan pemeriksa sih mau bukber terbuka atau tertutup. Kalau tertutup itu kan berarti WP-nya nggak dikasih tahu kalau dia itu lagi diperiksa terkait dengan ini apa tindak pidana gitu. Kalau terbuka dikasih tahu ke WP-nya. Jadi kalau bukber terbuka itu kemungkinannya ada 2. Dia lanjut ke penyidikan atau nggak lanjut penyidikan, itu kayak cari-cari bukti gitu loh teman-teman. Kan kalau proses-proses hukum gitu kan biasanya ada penyelidikan. Nah, penyelidikan tuh kayak pemeriksaan bukbernya ini, terus ada penyidikan, cari bukti, terus baru nanti penuntutan di jaksanya, terus baru sidang kan gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi ada 2. Kalau yang nggak lanjut ke penyidikan tuh sebabnya ada 4 ini. Yang pertama itu ada karena BP-nya itu meninggal, atau memang karena nggak ada bukti kalau BP-nya itu ada ngelakuin tindak pidana pajak gitu. Atau kalau enggak yang langsung diterbitin SKP, soalnya di pasal 13A ini kalau nggak salah ini sih apa ya kemarin khilaf gitu. Ada ngelakuin kesalahan tapi dia nggak sengaja gitu sih. Terus atau WP-nya itu mengungkapkan ketidakbenaran gitu, ngaku sendiri gitulah intinya. Jadi tergantung kapan diterbitin LHP Sumir atau enggaknya, ini tergantung alasan-alasannya ini sih, ini udah jelas banget. Kalau yang 2 ini berarti langsung diterbitin LHP Sumir, jadi pemeriksaannya itu dihentikan sementara, gitulah. Kalau yang di sini tuh tetap lanjut proses pemeriksaannya gitu. Terus kalau dilanjutkan ke penyidikan itu tergantung juga nanti jaksanya melakukan penuntutan atau enggak. Kalau enggak berarti ada 2 alasan, 44A kalau nggak salah, 13A sama 44A itu sama. Cuma khilafnya itu pertama kali atau udah lebih dari 1 kali gitu ingatku. Terus kalau 44B itu yang WP lunasin pajaknya gitu. Nah, ini kalau lunasin berarti ya LHP Sumir gitu. Ini kayak LHP Sumir tuh udah jelas berhenti sih kayaknya ya. Enggak sementara, kalau masih penangguhan tuh sementara. Oh ya, berarti LHP Sumir itu ya udah berarti selesai pemeriksaannya. Diselesaikan walaupun nggak selesai gitulah. Terus kalau yang 44A ini masih lanjut. Terus kalau dilanjutkan ke penuntutan, berarti nanti ada proses sidang kan dituntut sama ada penuntutan dari jaksanya. Berarti nanti habis selesai sidangnya lanjut lagi pemeriksaannya gitu sih. Ini juga hampir sama sih. Cuma ini aja sih. Kita perlu tahu mana yang diterbitin LHP Sumir, terus mana juga yang tetap lanjut ke pemeriksaan gitu. Hampir sama. Bisa dilihat lah ya teman-teman. Ini yang bukber tertutup. Terus tindak lanjut kalau ditangguhin. Tadi kan kalau ada pemeriksaan bukber kan ditangguhkan kan. Nah, itu berarti nanti pemeriksaannya itu jangka waktu pengujian yang 6 bulan sama 2 bulan itu loh.
itu bisa diperpanjang sampai paling lama itu 4 bulan. Terus nanti kalau pemeriksaan dihentikan, berarti kan yang LHP sumir tadi nanti disampaikan ke wajib pajaknya. Oh ini berarti pemeriksaannya udah berhenti gitu sih. Nanti kalau berhenti itu masih bisa dilakukan kembali. Kalau ada data pemeriksaannya itu tahu data-data yang kayaknya jadi potensi pajak gitu sih kayaknya. Selain yang udah diungkapkan sama WP-nya gitu. Itu sih kalau buper terus sama ini penangguhan pajak. Ada yang kurang jelas nggak teman-teman? Atau udah jelas? Ya, Gimana? Nggak ada yang ditanya? Ini udah ringkasan banget sih kalau yang di PPT tuh udah ada ini terus dijelasin lagi kata-katanya panjang gitu. Jadi kayak PPT-nya itu panjang, cuma intinya tuh cuma diagram ini gitu loh. Itu sih. Lanjut kali ya kalau nggak ada yang tanya. Terus ini materi pertemuan terakhir sebelum UAS ya teman-teman. Itu pemeriksaan tujuan lain. Ini singkat aja sih. Jadi pertama itu kriterianya itu ya kayak yang jenis-jenis yang mau diperiksa itu loh, yang mau diperiksa terkait kapan mulai produksi itu. Terus yang banyak banget itu list-listnya itu kriterianya. Teman-teman bisa lihat lagi materi-materi yang sebelum UTS ya. Kalau aku tulisin lagi kayaknya kan udah pernah belajar gitu. Jadi itu sih kalau kriteria. Terus nanti di pemeriksaan tujuan lain juga nanti ada jenis pemeriksaannya lah, sama juga kayak yang biasa, itu ada lapangan dan kantor juga. Terus standarnya ada standar umum, pelaksanaan sama pelaporan. Kalau standarnya ini sama lah ya intinya, tapi mungkin lebih dikit, nggak sebanyak yang di uji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya gitu. Ini ada juga sebelum UTS, teman-teman juga bisa lihat-lihat lagi gitu. Terus ada kewenangan dan kewajiban pemeriksa, hak dan kewajiban WP, ini juga ada di materi terakhir. Ini juga udah kita pelajarin sebelum UTS tuh ya kan. Terus nah yang beda itu jangka waktunya. Kalau yang kemarin itu kan pengujian 6 bulan, terus pembahasan sampai pelaporan 2 bulan, itu kalau lapangan kantornya 4 bulan, terus pembahasannya itu 2 bulan gitu kan. Kalau yang di tujuan lain tuh cuma ini doang. Kalau pemeriksaan intinya paling lama 4 bulan gitu aja lah. Kalau kantor berarti 14 hari, cuma bedanya itu. Tapi pemeriksaan itu kalau terkait sama NPWP sama pengukuhan PKP itu harus lihat juga di ketentuannya gitu, kalau kapan sih batas buat nyelesain pemeriksaan buat NPWP sama pengukuhan PKP-nya gitu sih. Kalau ini ada aturannya sendiri, tapi intinya catatannya ini sih. Tuh, terus gimana kalau WP-nya tuh menolak pemeriksaan? Ini pemeriksaan di ini sih, di tujuan lain ini kayaknya. Ya kayak kemarin juga sih kita belajar di sebelum UTS kan, kalau WP-nya nggak mau diperiksa, ya udah WP-nya tanda tangan kalau penolakannya. Gitu. Kalau nggak mau, kita buat berita acaranya kalau WP itu menolak pemeriksaan. Itu aja. Terus kalau ditolak gimana? Berarti ya udah apa yang dimohon sama WP-nya nggak usah dikabul. Terus bisa juga dikasih NPWP secara jabatan sama pengukuhan PKP secara jabatan. Itu aja sih intinya. Ada yang ini nggak tanya? Yang pemeriksaan tujuan lain. Ini udah habis ya teman-teman, ini sudah sampai pertemuan terakhir sebelum UAS.
Ada yang tanya nggak? Itu ada yang tanya terus. Oh ya, Fir. Pak buka. Ya Kamu gimana? aja yang baca, Tolong ya. Lik. Gimana? Itu ada yang tanya. Jadi intinya materi UTS yang mana aja yang kira-kira kita pelajari lagi. Soalnya kan di KKP Badan kemarin itu kan ada materi yang uji arus piutang itu ya. Itu ada lagi. Nah, kira-kira materi UTS apa aja sih yang harus dipelajarin gitu? Apa ya? Ya itu sih kayak prosedur-prosedur pemeriksaan teknik-teknik itu sih. Itu sama alur sih. Sama alur terus sama yang ini tadi yang aku list ini. Kayak ini terus alur-alur sama teknik-teknik pemeriksaan. Itu aja sih kayaknya. Aku juga nggak tahu ya teman-teman yang keluar. Yang mana aku juga belum lihat soal-soal tahun sebelumnya. Itu sih kayaknya itu sih. Oke, thank you, Jasnil. Kalau setauku ya, yang harus dipelajari UTS itu kan itu di audit programnya kan yang sebelah kanan misalnya ada rinciannya ya, apa teknik apa aja yang harus ini. Mungkin benar tadi kata Gus Nur, yang mungkin dipelajari lagi tuh kayak yang teknik-teknik itu harus piutang, terus kalau yang OP kemarin tuh kayak kekayaan bersih mungkin yang itu ya klaster-klaster tentang itu kayaknya yang emang harus di ini dibaca-baca lagi lah. Ya itu. Benar-benar. Lagi nggak? Sebenarnya dikit sih materinya tuh, tapi kena formulir-formulir itu sih yang bikin pusing. Kayak daftar-daftarnya gitu. Kalau kita udah tahu bentuknya itu enak sih. Cuma ya itu kalau KKP masih enak karena kita kan udah ada peraturannya kan SE 08. Cuma kalau LHP sama nothit itu dicarinya susah gitu loh teman-teman. Jadi ya tapi kayaknya enggak ini sih. Kalau lihat dari doskonya kan ngasih tugasnya kita kan cuma udah dibatasin gitu. Enggak yang sampai panjang gitu kan. Kayaknya itu aja sih yang kita pelajari yang dari LMS itu sih. Soalnya nggak mungkin juga kita buat KKP panjang-panjang banyak, terus kita buat LHP panjang juga. Kalau dilihat dari ininya daftar isi LHP-nya itu bisa lebih banyak dari KKP loh kayaknya. Kalau soal ujian ya. Soalnya tuh kata-kata gitu, nggak cuma tabel-tabel. Itu sih kalau aku. Ada yang mau tanya lagi nggak? Guys? Mungkin aku tanya terus yang KKP ya, soalnya yang udah tak baca yang KKP. Kalau mungkin tanya tips aja sih, kalau kamu ketemu soal KKP, itu dari awal, kalau semisal itu sampai ngerjain yang sampai B3, B7 ya, nah itu kamu buat, apa namanya, yang ringkasan itu apa ya namanya? Yang ringkasan biaya itu, aduh apa sih namanya, lupa ya Allah. Soalnya laptopku mati guys, aku bisa. Ringkasan Apa sih? biaya apa sih? Nah, yang itu loh, yang biaya yang di SPT sama biaya yang di LabQ kan beda. Itu apa sih namanya ya? Duh, kok tiba-tiba lupa aku. Tahu nggak, Jus? Aku nggak tahu maksudnya. Rincian biaya. Oke, bentar. Aku cek dulu. Mungkin teman-teman yang lain mau tanya dulu. Aku nggak lihat chat ya guys. Kalau kalian bisa cek chatnya, cekin dong. Yang tanya di chat yang belum ke ini. Kamu boleh minta tolong jelasin lagi tugas pemriknya gimana tuh tadi.
masih bingung. Yang tugas Gimana? dari bapaknya. Yang tugas. Oh, yang kemarin. Ya. Kita suruh ngisi LHP sama not hit. Cara ngisinya gimana? Aku juga belum belajar karena aku belum ngerjain sejujurnya. Bentar, kayak ini sih. Isinya tuh kayak gini loh guys. Kayak pernyataan pemeriksa kan udah template kan. Kita tinggal isi lah, ini nggak usah dibahas kan. Ini tadi kan kemarin suruh LHP sama not hit. Ini kita bahas LHP dulu ya. Terus habis pernyataan pemeriksaan tuh ada penugasan. Ini di soal udah ada, kita tinggal isi kayak identitas, nomor SP2 kayak gitu-gitu. Terus identitas, kita tinggal isilah ini, nggak perlu hitung-hitung. Nah, usulan pemeriksaan ini tuh kayak di ini loh, apa bagian KKP bagian induknya. Ini kan PPH Badan sama OP kan, itu di induknya kita isi aja. Ini kebetulan PPH 21. Jadi nanti sebenarnya ada yang bagian PPH Badan gitu. SKP-nya berapa? Kan kita udah hitung kan kemarin itu. Tapi ya kalau punya aku belum aku benerin sih. Mungkin nanti kalau teman-teman yang udah benerin jawabannya udah kayak yang dimau sama Pak Agus itu bisa masukin langsung gitu. Angka yang harus dibayar sama WP-nya. Udah masukin angkanya aja sih. Ini cuma bedanya kalau potput ada bulan Januari berapa SKP-nya itu kan kita kemarin langsung 1 tahun nggak sih kalau output. Jadi menurutku ini nggak usah sih, langsung jumlah aja berapa SKP-nya PPh 21. Cuma isi itu aja sih, identitas sama pernyataan tadi sama ya udah angkanya berapa hasil hitungan kita. Itu aja sih yang di KKP. Terus di LHP terus kalau yang di not hit kita isi yang kayak kemarin Bapaknya jelasin. Ini tinggal misal kalau SKP ya ini tinggal disilang gitu-gitu sih kayak ngisi formulir biasa. Terus ini misal kalau kita kurang bayar berarti pasal 13. Kalau lebih bayar berapa, pasal berapa gitu-gitu sih dasar hukum. Isi ini terus kalau yang di sini tabel-tabel di LHP di not hit ini bisa lihat di IHPA kalau nggak salah kemarin Bapaknya bilang tinggal masukin aja angka-angkanya. Udah, sini juga. Tapi kita lihat di ini juga apa di induk. Kan kadang di IHPA kan singkat banget kan ya. Nggak semuanya ada di listnya ini. Bisa lihat induk juga kan sama aja. Gitu sih. Terus juga Bapaknya kemarin bilang kan katanya mau di ini apa disuruh buat nohit yang potput. Nah, aku kalau potput aku belum tahu sih bentukannya isinya tuh kayak gimana. Gitu. Kalau OP ya sama aja lah, tinggal isi-isi. Nggak isi-isi doang sih, ini dikit sih kalau dari LMS ya. Tapi kalau tugas yang disuruh Bapaknya tambahan itu nggak tahu sih banyak atau enggak. Kita tinggal nyalin aja sih tugasnya Fir. Nyalin angka, nyalin yang ada di soal. Yang tambahan itu sih. Nunggu Bapaknya dulu berarti. Soalnya aku bingung yang tambahan itu. Iya, nunggu Bapaknya dulu. Oh gitu. Jadi template-nya pakai yang ini gitu kan. Terus plus sama yang nanti dikirim Bapaknya. Pakai ini. Soalnya kalau LHP kita buat yang lengkap banget kayak yang bilang apa umum sampai usulan pemeriksaan semua itu panjang banget sih. Panjang banget pokoknya. Nah, iya. Ini udah enak nih LMS sudah. Cuma ini doang. Tunggu Bapaknya lah. Kalau ini bisa lah, kita tinggal nyalin-nyalin yang kemarin kita ngerjain KKP. Tuh. Oke, makasih Nul. Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya? Oh iya, lupa kita belum berdoa loh tadi. Astaga. Maaf ya guys, lupa. Gimana, ada yang tanya lagi nggak?
Itu Alif udah ketemu. Gimana Alif? Iya, Jus. Tadi yang tak maksud tuh mapping itu loh, Jus. Mapping. Mapping yang kan nama-nama biaya yang di laporan keuangan itu kan beda kan sama yang di SPT. Nah, makanya kita harus mapping dulu, Bu. Tahu masukinnya kemana gitu biaya-biayanya itu. Nah, mungkin aku tanya tips saja sih kalau pas mau ngerjain KP kamu buat mapping, kalau misal buat mapping di depan atau di akhir. Karena kan kita nentuin juga tuh yang harus dikoreksi di B3 atau B7 tuh mana. Nah, aku tuh yang sering bingung tuh itu sih, mana yang harus dikoreksi di B3 sama yang harus dikoreksi di B7 itu. B3 itu biaya usaha lain, terus kalau B7 biaya lainnya ya? Nggak tahu. B7 itu yang koreksi fiskal itu loh. Nah, aku juga bingung kerjanya kemarin. Aku nggak tahu Aku itu yang bingung. maksudnya mau di KKP yang mana gitu kan koreksinya. Kan Nah, aku gimana? Jujur aku nggak tahu. Jadi aku kayak ya udah, kalau kemarin tuh aku ngerjain cuma kalau kayaknya bisa di KKP, KKP-nya bikin sini ya udah sini, kalau enggak ya koreksi fiskal itu sih aku nggak tahu ya, nggak tahu maksudnya kapan yang di sini B3, kapan B7 aku juga nggak tahu sih. Nah, itu ada yang dia tuh bilang kalau B3 itu yang koreksi akuntansinya, kalau B7 yang koreksi fiskal. Nah, itu yang aku bingungin nentuinnya. Kalau setahu aku kan B3 itu koreksi yang tentang temuan ya, kayak temuannya AR. Kalau B7 yang koreksi fiskalnya. Aku bingung itu menentukan mana yang harus dikoreksi fiskal, mana yang harus dikoreksi yang di B3 itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Itu gini. Oh ya, itu dulu aja. Itu aja loh. Iya, nggak apa. Lanjut dulu. Ini siapa? LDA ya? Ya, ngomong. Itu siapa? Itu Muluk bukan sih, tadi yang ngomong Muluk aja dulu. Itu gini. Pokoknya yang ditemukan waktu pemeriksaan, misal ya, Klub BP ngelaporin 1 miliar. Udah berarti patokan kita 1 miliar itu ya. Jadi kita misalnya itu biaya yang tidak dapat dikurangkan gitu ya kita nggak usah peduliin. Kenapa? Karena kita fokus ke 1 miliar itu. Nah, dicek sama ke bukti-buktinya. Ini benar nggak sih 1 miliar ini yang dilaporin WP gitu. Jadi kalau misalnya ada bukti-bukti lain yang menunjukkan dia itu bisa lebih dari 1 miliar, ya udah berarti itu harus kita lakukan koreksi. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek ini itu masuk pasal 9 ayat 1 atau enggak. Ini itu bisa dikurangkan secara fiskal atau enggak perlu. Jadi kita fokusnya itu based on bukti. Jadi buktinya ini benar enggak sih angka yang dilaporin WP ini benar enggak gitu. Jadi itu yang dikoreksi di B3. Kalau di B7 itu baru kita langsung eksekusi koreksi fiskal itu. Jadi sesuai dengan angka-angka yang sudah kita cek tadi, di B3 kan udah kita cek semua ya. Nah, di situ kan bisa kita lihat mana saja yang bisa dikurangkan dan mana saja yang tidak bisa dikurangkan menurut ketentuan perpajakan gitu. Jadi kalau B3 itu fokus sama kayak tujuannya audit biasa lah. Tapi kalau misalnya B7 itu udah rekonsiliasi lah gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, udah guys. Gimana? Ada yang bingung lagi nggak? Aku juga ini sih, maksudnya bingung juga sih ini materinya kayak gimana. Kan praktik kan, maksudnya nggak bisa yang kayak
asal ngisi gitu loh. Nggak tahu lah. Aku juga bingung guys. Ada yang mau tanya lagi nggak? Mumpung ada Muluk. Bisa jawab-jawab. Itu ada yang nanya, Gimana? isi bertanya apakah memang sudah ketentuannya kalau PPh Badan itu indeksnya B. Terus, tapi udah dijawab juga sih. Lalu untuk PPh 23 itu indeksnya G. Iya, udah jelas. Ini soalnya di aturannya gitu udah diatur kayak gini. Ya udah kita pakai ini. Cuma nanti kalau mau lebih rinci lagi kita buatnya terserah gitu sih. Udah jelas pakai ini indeksnya. Gitu. Gimana? Aku mau tanya sekali lagi dong, sekalian yang tadi yang B7 tadi ya. Kan kalau aku sendiri ya pribadi masih ini kan, masih kalau mau masukin ke semisal nih kita udah tahu B7-nya apa aja. Nah, itu kalian tuh kalau ngerjain, kalau mau lihat dikoreksi B7 kan itu nama-namanya yang di KKP kan beda ya sama yang mau kita koreksi. Semisal kayak kemarin biaya kayak apa ya kemarin rumah direktur apa ya itu kan masuknya ke yang nomor 1 yang pemegang saham atau apalah itu. Nah itu kan masukinnya beda-beda. Nah kalian itu buat daftarnya biaya itu dari awal ngerjain soal tuh buat daftarnya biar ntar di belakang bisa tinggal masukin atau kalian gimana ngerjainnya itu? Ada tips nggak gitu? Soalnya kemarin pas B7 itu agak ini juga masukinnya kalau aku pribadi ya. Mungkin teman-teman ada tips nggak? Nanti mungkin teman-teman bisa nambah ya. Kalau aku sih langsung ya, Li. Soalnya aku kayak oh berarti kalau nanti berhubungan sama direktur ya berarti kan karyawannya berarti kan hubungan jasa gitu sih. Aku langsung nyambung gitu, nggak buat daftar soalnya lama banget sih kalau buat daftar. Tapi nggak tahu sih kalau teman-teman yang lain ngerjainnya kayak gimana. Gitu. Kalau yang lain nggak tahu. Oke, thank you. Cusma, aku mau nanya, aku lupa yang kemarin waktu di apa ya? Waktu di yang ada kan pengujian arus piutang, terus ada lagi pengujiannya itu berdasarkan fakturnya. Nah itu di arus piutang dia sesuai dengan koreksi yang sesuai koreksi di koreksi berdasarkan fakturnya atau sesuai dengan yang dilaporkan SPT aja? Kata bapaknya sih ngikut WP aja sih di situ. Jadi ngaruh itu belum ngaruh ya. Oke, makasih Cuk. Katanya. Oke. Ada lagi nggak? Gimana? Nggak ada yang tanya lagi? Aku nggak lihat chat ya. Nanti kalau ada yang tanya, minta tolong. Gimana? Nggak ada yang ditanya lagi kan teman-teman? Kalau nggak ada ditutup gitu. Tapi kalian nggak ada yang ditanya lagi atau masih ada yang ditanya gitu? Nanti ternyata masih ada yang mau ditanya. Udah selesai. Gimana? Guys, ada yang mau ditanyain nggak atau yang perlu didiskusikan? Yang kira-kira kalian masih ganjel gitu? Mungkin terkait materinya atau yang udah kita pelajarin atau yang akan kita pelajarin. Mungkin
kalau pertemuan yang apa sih yang buper terus tujuan lain itu kan nanti bapaknya masih jelasin kan. Nanti masih bisa sih. Sebetulnya kita kalau masih bingung masih bisa dengerin bapaknya jelasin kayak gimana. Kan ini kayak aku masih geraba-geraba gitu kan kalau sepemahamanku tuh kayak gimana gitu kan. Tuh. Kita masih ada 2 pertemuan lagi buat materi. Gimana? Ada yang tanya nggak? Kalau enggak, kita tutup ya. Gimana teman-teman? Ada yang tanya lagi nggak? Oke, kayaknya udah cukup sih, Jusnul. Belum ada yang tanya lagi. Oke. Aku stop share ya. Oke, udah selesai. Makasih ya teman-teman udah ikut belajar bareng. Sebenarnya ini kayak belajar bareng sih. Aku anggapnya nggak tentir sih, soalnya kan kalian juga pasti ada yang aku bisa, kalian mungkin belum paham. Terus kalian yang udah bisa, aku nggak bisa, kayak gitu-gitu sih. Jadi jangan anggap aku bisa. Itu guys, kita belajar bareng. Tadi lupa berdoa, maaf ya teman-teman kalau yang di akhir ini kita tutup dengan doa ya. Semoga yang kita pelajari nanti berguna lah buat UAS nanti gitu. UAS terakhir, semangat teman-teman, ntar lagi kita lulus wisuda gitulah, nanti bisa kerja sukses terus, amin. Oke, kita tutup ya teman-teman. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih teman-teman ya. Aku izin live ya. Kasih Jusnul. Terima kasih. Oke, Thank you, thank you. Cus. Weekend Oke, Jusnul. dengan belajar terus juga. Terima kasih teman-teman Oke, semua. terima kasih teman-teman. Waduh, Bye-bye, harus sama Ulus. guys. Ya.